16 sama-sama. 1, 2, 3. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh-sungguh mengerti bahwa kami adalah manusia spesial. Kami dibentuk, kami dijadikan manusia spesial di tengah-tengah masyarakat yang makin hari makin jahat, makin hari makin membangkangi Engkau, makin hari makin banyak menimbulkan persoalan. Tuhan, tolong kami supaya kami betul-betul menjadi harapan-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami mengingat ayat ini, merenungkannya setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dia buka kalian ya. Begini. Jadi tujuannya kalian ada di sini. Asrama. Itu adalah untuk pembentukan. Kalau di kelas itu isi di sini. Untung cuma pokoknya. Kalau Eutikus sama badannya. Jadi kalau di kelas isi di sini. Di chapel itu isi di sini. Dulu senior kalian hampir saya setiap hari khotbah di chapel. Kan chapel yang jam 10-an itu. Saya bilang kepada mereka bahwa saya tidak mau kalian keluar penuh di sini. Sininya nggak ada apa. Kalian nggak mungkin bisa jadi hamba Tuhan dengan hanya ada di sini. Pinter debat mana aja kalah. Lihat tuh, senior kan jago-jago kan debat. Jago-jago semua. Makanya nggak perlu saya turun, saya bilang debat dari mana pun. Kalau sama orang GBIA pasti tumbang punya dia. Pasti tumbang. Diisi di sini. Diisi di sini. Tapi tidak bisa tidak diisi di sini. Hati. Nah itulah sebabnya perlu chapel. Sekolah teologi yang baik itu menghasilkan orang-orang pintar. Tetapi bukan hanya orang yang pintar di kepala, tapi di hati. Nah, ini penting sekali. Ini sangat penting. Bagaimana kalian mengisi kepala dan bagaimana mengisi hati. Ini sangat penting. Makanya di sini ada dua. Awasilah dirimu sendiri. Ini masalah sih. Dan awasilah ajaran. Itu yang di sini. Nah, ketika dua-duanya ini benar-benar mantap, rata-rata berhasil. Itu melatih yang di sini, di kepala. Ya, kamu rajin. Banyak sekali mereka yang dari karismatis. Pas itu karunia Roh Kudus masih ada kan yang di 1 Korintus 12. Saya tanya, ini kamu
kasih tahu saya. Marah. Dia dapat marah. Kamu dapat apa? Saya tanya kan? Kasih tahu saya. Oh, kalau gitu sudah tidak ada ya? Sekarang kan saya tanya, kamu dapat apa? Ya. Oh, di situ kan ada macam-macam sampai karunia hikmat, karunia ya. Kalau zaman dulu bilang hikmat dan marifat, sekarang nggak ada marifatnya enggak. Gitu. Bahasa ketinggalan. Nah, banyak bahasa itu berubah. Hikmat, marifat, ya, karunia menasehati, macam-macam itu. Saya bilang semua karunia yang bersifat pengetahuan. Tuhan mau kita yang berusaha mendapatkannya. Nah, ada mahasiswa yang boleh bilang, Tuhan kan janji di Yohanes 16 bahwa dia akan mengingatkan. Makanya saya nggak usah belajar, dia ingatkan. Ada yang macam begitu. Ya harus hafal lah, harus berusaha. Nah, jadi untuk mengisi di sini, wow, ya. Sekarang sebenarnya peralatannya tambah bagus, tambah banyak. Saya tidak tahu apakah kalian menyimak ya debat-debat, argumentasi pendek ya, di WhatsApp group. Ya. Nah, sebenarnya di mana kamu ada, kamu memberikan argumentasi sebelum orang membuat artikel yang panjang dengan kalimat yang rapi, bagus. Dia harus latih dulu dengan menjawab orang, ya toh, artikel pendek dan cakep, gitu. Wah, ya. Semakin terlatih. Nah, dengan kamu terlatihnya di dalam menulis begitu dan bikin kalimat yang bagus, baca lagi, sebelum kirim baca lagi, sudah bagus, baru send, gitu. Itu kan akan sangat-sangat terlatih gitu. Dengan demikian nanti ketika berhadapan dengan orang nggak bisa baca ulang lagi baru send, sudah langsung gitu. Tetapi dengan ulang-ulang terus-menerus kamu melatih diri begini, kamu jadi pintar. Pasti jadi pintar. Menjawab orang. Ya karena kita memang harus menjawab orang. Ya. Kita harus menjawab orang. Kenapa? Di dalam 1 Petrus pasal 3, 1 Petrus pasal 3 di ayat yang ke-15. 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Harus dengan lemah lembut dan hormat. Dengan lemah lembut dan hormat. Jadi harus bisa memberi jawab kepada orang. Memberi jawab. Nggak mau dengar, tempeleng nanti kamu ya. Katanya apa? Harus dengan apa? Dengan lemah lembut, ya toh. Boleh nggak begitu? Nggak mau dengar, tempeleng kamu ya. Bagaimana ini toh? Jadi kata Petrus ya. Ketika Petrus tulis ini, Petrus ini sudah bukan berbentuk tanah liat yang ada batu kerikil, ada potongan kayu ranting. Ini udah jadi porselen, sudah kebentuk, sudah jadi porselen. Wow. Petrus itu berhasil isi di sini dan berhasil isi di sini.
berubah. Sungguh berubah. Kalau bicara soal karakter, saya dulu sekali pernah baca satu buku ya, karakter yang diubah oleh Tuhan. Paulus itu menurut psikiater karakternya itu kolerik. Petrus itu sanguinis. 4 macam karakter. Melankolik. Wow. Petrus itu orang galak. Rekodnya apa teman? Rekod galaknya itu apa teman? Wah, sebenarnya lebih cakep kalau kepalanya pembantu imam besar itu yang putus, bukan telinganya. Karena lebih seru. Jadi Tuhan Yesus sambungkan kembali kepalanya daripada telinganya gitu. Tercatat di dalam Alkitab, betul nggak? Wah, telinga, wah bilang bukan kecil. Wah kalau kepalanya yang putus ya nggak? Tuhan Yesus sambil kepala, sambung kembali itu. Bukan kayak kita sulap gitu ya toh. Itu lebih seru. Tapi di situ membuktikan Petrus sebelum Tuhan ubah hatinya, wah dia galak sekali. Dia cabut pedang, main-main, cabut pedang, bukan pedang kayu yang untuk main drama, gitu. Pedang beneran ini ya. Dia hantam incerannya tuh kepalanya itu, nah telinga. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, wah Paulus loh, jangan tanya. Berapa orang yang udah dibunuh sama dia? Ya. Makanya dia sampai berkata, Tuhan Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Akulah yang paling berdosa di antara semuanya. Kalau orang sudah sampai omong begini, ya enggak. John Kay itu nggak ada apa-apanya, itu cuma gertak, sambal balado. Kalau Paulus, dia benar-benar sudah pimpin ini. Taruh pakaian kalian di sini, habisin itu Stefanus. Saya nggak tahu bagaimana dia kemudian hari ketemu jandanya Stefanus, anak-anaknya Stefanus. Mungkin Paulus bilang, udah ya. Tapi aja yang saya tahu, saya yang bikin mati ini ya. Dulu, saudara yang saya kasih dalam sampai dulu. Jadi mereka berubah, berubah total, berubah total. Ini hebat sekali, berubah total. Dan Tuhan bilang kepada Ananias yang membaptis Paulus, pergilah, baptiskan dia. Dia adalah alat yang sangat berguna. Aku akan tunjukkan kepadanya berapa banyak penderitaan dia akan tanggung nanti demi nama. Wah, belum apa-apa Tuhan sudah lihat. Berapa kali dia akan diraja. Satu kali itu dikira udah mati. Kalau orang dirajam sampai dikira udah mati itu bapak belum menurut saya. Ya kan? Penuh darah nggak? Mungkin gini-gini ini udah nggak bergerak itu. Masih ada yang nakal, bikin satu lagi. Gini-gini, oh nggak bergerak lagi. Udah kita pulang. Katanya murid-muridnya datang, pikir ini tinggal dikubur. Mereka pikul dia pulang gitu. Hidup. Itu hebat itu, luka. Pada waktu dia sampai, saya lupa di surat mana. Kalau salah di Efesus atau Tesalonika. Paulus sampai bilang ya, kalian begitu baik. Kalian tidak merasa jijik dengan badan saya.
Itu berarti apa? Ya enggak? Lukanya itu mungkin ya bernanah-nanah. Ya. Sampai katanya ya kalian itu ya sampai kalian tidak jijik dengan luka-luka saya. Luar biasa. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mereka berubah. Mereka berubah. Nah inilah yang kami mau. Inilah yang kami mau. Kalian berubah. Aduh. Kalau soal emosi, emosi ini ada baik. Emosi itu ada baik. Cuman dia di mana disalurkan. Di mana dia disalurkan. Orang yang nggak ada emosi, khotbahnya kurang bagus. Saya dengar cucu-cucu saya ngomong gitu ya. Si Sergi ngomongnya, no. Pintar pertanyaan ini. Ini pintar. Kenapa? Apa tahu orang kayak muda setengah jam. Khotbah itu perlu emosi. Jangan begitu. Khotbah itu perlu emosi. Tapi emosi yang terkendali. Emosi yang terkendali. Saya kadang-kadang malu kalau pergi ke Sintang. Ketemu banyak teman saya waktu SD belum bekas kelahi. Aduh ya. Saya bawa Simo, kan Simo bukan orang Sintang. Saya yang orang Sintang. Kita pergi makan bakmi paling enak sedunia. Cuma Ahen, aduh. Saya tahu kalau di telepon yang panggil saya Ahen pasti orang Sintang gitu teman-teman. Sebelah, ayo, kita makan bakmi. Dia jual bakmi. Mereka yang lain yang tahu mulai ngobrol. Adik dia pernah saya pukul matanya hampir keluar. Bakmi. Karena dia ganggu si Amedit, tau gak? Bapaknya yang baru di sini. Dia ganggu dia. Dia ganggu dia. Saya bilang siapa? Siapa yang ngacau kamu? Saya bilang, berani sekali dia. Sampai ke depan tokonya. Kamu keluar, saya bilang. Kalau apa-apa saya ada hantam satu kali di sini. Sampai kakaknya marah sekali, mama saya dipukul setengah mati. Lebih parah dari dia. Lebih parah dari dia. Dipukul. Ya, lebih parah. Mama saya kasih duit obat segala macam. Ya, kan baik, kan kenalan gitu. Kenalan, ya. Bagaimana ya? Kenalan sama orang tua baik kan gimana nih anak udah kaya sampai begini kan, kasih obat segala macam, ya habis lah saya di ya doa. Makanya saya kadang malu sama mereka kalau bicara emosi. Wah. Nah, saudara yang saya kasih tahu, mereka berubah. Paulus Petrus mereka berubah. Kita perlu berubah. Harus berubah. Betul nggak? Harus berubah. Bagaimana mungkin nanti tertulis di koran Dr. Suhento kalahin sama Budi Asali misalnya. Ngawur. Ya enggak? Lah, nanti yang di video-video yang beredar di YouTube, ya, bukan khotbahnya. Ya.
yang ditonton sampai ratusan ribu, mungkin jutaan orang, apa? Kelahinya. Aduh, kacau ya kalau sudah begitu. Betul. Nah ini, nggak mungkin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Hampir semua laki mahasiswa yang keluar atau dikeluarkan segala itu adalah karena dua hal. Kalau bukan karena emosi mau kelahi segala macam, adalah karena wanita. Ya. Lalu boleh ditanya rekodnya dari daftar mahasiswa yang dibawa, yang keluar, si Anu karena apa, si Anu karena apa, si Anu karena apa. Coba ya, mendua ini waktu beberapa kali, kedua kali saya pergi ke Manado, saya dijemput sama Pak Engga, satu anak muda yang jadi supir. Terus kami dari airport menuju ke hotel. Saya ngomong sama si Bu, ini supirnya, ini siapa ya? Kok saya kenal sekali? Saya mau bisikin, saya pakai bahasa Tuhan. Mau pecahkan pintu depan itu. Oh, saya ingat itu mahasiswa yang dikeluarkan gara-gara pecahin pintu depan itu. Waktu itu dia mau kelahi sama si Aji yang Singkawang itu. Ya. Dari dapur di sana. Ayo kita keluar, kalau jantan, jantan itu ayam begini. Aduh, keluar ke depan. Sambil dia keluar, dia tendang itu pintu, tahu nggak pintu yang turun tangga itu, kaca itu, pecah, untuk kaki. Saya bilang yang macam begini dikeluarin. Makanya sampai di Manado dia jemput saya. Dia jemput saya lupa namanya, saya lupa ini sepertinya orang saya kenal ya. Saya tanya siapa itu orangnya, sepertinya saya kenal sekali dia. Oh, saya ingat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Itu hanya dua ini. Ya, laki-laki yang keluar. Kalau bukan karena masalah perempuan, ya, antar lawan jenis atau yang sesama jenis, bukan gay. Ini dia. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah awasilah dirimu, termasuk kendalikan emosimu. Kendalikan emosimu. Saya ini kalau salah di ini di Facebook itu ada yang test video. Kalau nggak salah itu di Inggris itu ada penjaga yang bajunya seragamnya lengkap begini. Terus ada yang topinya yang hitam kayak bulu gitu ya. Ini yang hitam tinggi gitu tuh. Ini ada tulis datang. Kan dia nggak boleh bergerak. Tulis itu ngomong. Tuh dia tuh tulis tuh. Dia nggak boleh bergerak tuh. Dia jaga di sini kayak dia harus patung tuh, nggak boleh bergerak tuh. Dimain-main. Ditonjok satu kali. Jatuh pingsan itu orang. Jatuh lama nggak bergerak. Tonjok sendiri tetap. Aduh saya kira. Nah kenapa tuh dia? Saudara yang saya kasih dalam rupanya ini juga ya Om. Nah saudara yang saya kasih dalam doa, mungkin ya
Dia memang nggak boleh itu sih, dia lurus begitu. Ya, tapi dia udah kesal karena orang itu sampai udah gini-gini gini-gini makanya dia mana itu dia jatuh itu orang, dia kan kuat sekali ini orang gitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, akhirnya viral ke seluruh dunia sampai ke Indonesia kan, saya juga ikut nonton gitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nah kalau saya tanya Anda, ya, mahasiswa Grafe, hamba Tuhan GBIK, menurut Anda standarnya harus gimana? Menurut Anda standarnya harus gimana? Ya, standarnya harus gimana? Nah, ini penting. Karena apa? Orang-orang akan minta pertanggungan jawab kamu. Dan kamu harus bisa menjawab orang secara doktrinal, akademik. Itu sebenarnya apa? Tetapi harus dengan lemah lembut dan ya, aduh, kadang-kadang saya juga, gimana ini ya? Kemarin satu orang di grup mencari kebenaran dikeluarin Pak Stephen. Sekarang Pak Stephen lebih emosian sedikit dari saya. Biasanya dia tidak dikeluarin, yang ngeyel dikeluarin. Si Jimmy suka keluarin orang yang di Facebook Live itu, peringat keluarin. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, memang kita harus, Tuhan, tolong saya, supaya saya bisa jadi orang yang dapat tahan emosi. Tahan emosi, tahan nafsu. Tahan emosi, tahan nafsu. Kalau tidak ada emosi, tadi saya bilang bahwa kau tak bisa khotbah dengan bagus. Orang yang ada emosi yang bisa berkhotbah dengan paling tenang. Nah, emosinya disalurkan pada jalur yang benar gitu. Ya nggak? Kalau ada teman yang bikin kesel gitu, ya waktu khotbah itu kamu, ya nggak? Itu yang kamu. Nah, itu. Jadi emosinya di apa? Salurkan gitu. Kemarin bikin saya marah sampai saya nahan setengah mati. Ya kan? Tahan setengah mati. Tunggu giliran saya khotbah. Tunjuk kau terus. Itu dia. Betul nggak? Nah, baru kau tahu. Tunggu giliran saya khotbah. Habis kamu. Begitu. Jadi tahu sekarang bagaimana menyalurkannya. Jadi saya bilang kalau orang nggak ada emosi itu kayak patung. Pasti khotbahnya nggak bagus juga. Kalau orang harus ada emosi. Nah, tapi emosi itu harus disalurkan pada tempatnya. Kalau bikin mata orang bengkak terus kan jadi begini. Cakep nggak betul? Nggak bisa gitu. Ya. Kita harus ini, salurkan emosi kita. Nafsu, laki-laki sehat. Kalau sampai sudah imam umur 30 lebih, enggak ada pacar, enggak tertarik sama orang, kita mulai khawatir. Zaman sekarang tuh orang tua malah khawatir anaknya tuh nggak punya pacar. Kenapa? Bisa-bisa ya, sama jenis, bisa gawat sekali. Oh iya nggak? Laki-laki itu kan memang sifatnya menyerang, makanya dikasih tombak. Ya.
perempuan itu sifatnya bertahan, makanya dikasih apa? Perisai. Nah maka itu laki-laki diam terus. Dengan bukannya punya tombak, punya pisau kecil. Ya loh, betul nggak? Ya loh, punya tombak bukan tombak sana, tombak sini, harus terkendali juga, terkendali dengan baik. Seperti emosi tadi, terkendali. Tahu kapan nombaknya? Nah, ini harus dipikirkan. Saya kadang-kadang kalau lihat anak muda, wah, saya sering kali kalau ngobrol berdua sih, kok dia kurang semangat gitu, kurang greget. Saya bilang saya umur 20 sudah menikah. Cari duit sendiri. Saya umur 23 sudah bisa sudah mampu beli rumah. Ya. Anda bisa bayangkan. Saya umur 25 sudah punya sekitar itu. Ya. Dan saya sudah dilarikan orang duit saya. Kurang lebih mau harga 1 juta. Waktu itu. Stephen kan bilang, ya papa punya apa semangat, yang emosi, yang pejuang yang luar biasa. Saya bilang begitu sama dia. Papa sejak muda, kalau saya kerjakan sesuatu, saya serius punya, betul-betul serius, dan ingin jadi yang terbaik, Mak. Itu serius. Cari duit serius, nggak main-main. Kuliah serius. Orang iman, ikut alumni, mereka tahu selevel siapa. Sejarah iman, ya. Orang lain semua kuliah STH 4 tahun. Suhento selesaikan 3 tahun. Bukan bujangan lagi, dengan istri dan anak. Oh, masa banyak mereka kan nggak tahu sejarah.